Halo semua, kali ini aku akan membuat tutorial Unreal animasi bergerak dan memberikan efek trail pada saat melakukan serangan, seperti pada video tadi. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, kita akan membuat map baru. Nah, dengan cara klik file, lalu pilih new level, pilih saja default. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, di sini kita akan buat folder baru. Klik kanan pada konten, klik kanan lalu new folder. Nah, di sini kita kasih nama Unreal. Tidak bisa isi spasi ya. Tutorial. Nah, seperti itu. Lalu masuk ke foldernya. Kita kasih nama map yang tadi kita buat itu. Aku kasih di sini namanya map 1. Nah, setelah itu kita masuk ke folder yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini klik kanan, lalu pilih blueprint class, lalu pilih karakter. Nah, ini untuk kita akan membuat player. Kita kasih nama player. Nah, jika sudah, jangan player blueprint. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita masuk ke player blueprint yang kita buat tadi. Nah, setelah itu kita klik mesh. Nah, dalam mesh ini kita cari bagian mesh pada samping kanan. Nah, di sini kita masukkan karakter yang kita punya. Nah, jika belum ada karakter, kalian bisa menggunakan karakter yang ada di Mixamo. Nah, nanti linknya aku kasih di kolom deskripsi. Nah, di sini aku sudah menyiapkan karakter yang aku pakai di project-project sebelumnya. Nah, di sini nama karakternya itu adalah Devos Rama. Nah, kita drag lalu masukkan ke skeleton mesh. Nah, jika sudah, karakternya akan masuk ke sini. Nah, karakter ini kita turunkan agar pas pada tabungnya ini. Nah, di sini di bagian transform lokasi kita tambahkan bagian sumbu set gede min 90 agar mau karakter itu turun. Nah, karakter ini harus menghadap sama seperti panah yang ada di sini. Nah, kita putar karakter ini agar menghadap ke panah tersebut. Nah, di bagian rotasi sumbu Z kita ketik juga min 90. Nah, sudah. Setelah itu kita compile, lalu kita save. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, sebelum kita apply, pada bagian game mode kita ganti dengan third person game mode. Nah, ini setelah itu pada default phone kita cari blueprint ini, dimasukkan ke default phone. Ketik saja nama blueprintnya, player blueprint. Nah, ini setelah itu kita coba play. Nah, karakter. Nah, kenapa seperti ini? Karena aku belum menambahkan kamera pada player tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke player blueprint, klik mesh. Nah, di sini add component. Nah, yang pertama kita masukkan itu adalah spring arm. Nah, ini kita putar agar spring arm ini ada di belakang player. Nah, seperti ini. Kita majukan di bawah. Nah, setelah membuat ini, kita tambahkan kamera. Nah, kamera ini ada di dalam spring arm, agar jika spring arm ini dalam posisi naik, kameranya akan ikut naik. Nah, seperti itu. Kita compile, save, kita apply. Nah, karakternya sudah muncul, tapi belum bisa bergerak.
bagaimana agar bisa bergerak? Kita tambahkan perintah untuk karakter ini bisa bergerak dengan cara tambahkan perintah pada event graph. Nah, kita hapus saja. Kita akan menambahkan perintah berjalan, maju mundur, dan mouse kameranya bisa menghadap. Jika mouse-nya dinaikkan ke atas, kameranya akan naik. Jika diturunkan, kameranya akan turun. Nah, seperti itu. Nah, kita ambil saja perintah yang ada di blueprint default pada Unreal. Nah, ini kita ambil yang kita perlukan, yaitu mouse input, movement input, dan jump. Nah, kita copy, lalu kita masukkan di event graph. Nah, ini mouse input ini agar player bisa menoleh ke kiri dan ke kanan dan atas bawah. Nah, ini belum bisa karena di sini kita harus setting di bagian kamera. Nah, sebelumnya use controller ini kita unchecklist dulu. Nah, kita di spring arm ini kita checklist use phone controllernya. Nah, setelah itu player akan bisa menghadap ke bawah, ke atas, kiri, kanan. Nah, seperti itu. Tapi player belum bisa bergerak. Nah, bagaimana agar player itu bergerak? Nah, kita tambahkan animasi pada player ini. Yang pertama kita lakukan adalah tambah animasi blend space. Nah, pilih blend space 1D saja. Nah, di sini kita ketik nama karakternya, Rama. Nah, ini kita namakan BSP berjalan. Nah, contohnya seperti ini. Kita klik. Nah, setelah muncul seperti ini, pada maksimum axis value kita ganti saja jadi 600. Nah, 600 ini dimana dapat? Nah, 600 ini kita samakan dengan karakter movement working. Nah, 600 ini. Setelah itu kita tambahkan animasi idle terlebih dahulu. Nah, idle ini adalah animasi pada saat kita diam. Working. Nah, ini animasi berjalan seperti itu. Run ini adalah animasi untuk karakter itu berlari. Nah, seperti itu. Setelah itu kita save. Lalu kita tambahkan lagi animasi blueprint. Nah, ini ketik nama karakternya. Nah, setelah itu kita beri nama BPA, blueprint animasi. Kita singkat saja, berjalan. Nah, seperti itu. Kita klik 2 kali. Nah, di sini pada bagian anim graph kita tambahkan state machine. Nah, kita beri nama berjalan seperti itu ya. Masuk ke state machine. Lalu di sini kita add state. Nah, kita beri nama idle dan run seperti itu. Nah, kita masuk ke idle dan run ini, klik 2 kali. Lalu tambahkan blend space yang sudah kita buat tadi. Ini BSP maksudnya. Lalu tambah ke sini. Kita sambungkan blend space ini ke output animasi push. Nah, setelah itu kita tambahkan variabel. Nah, klik kanan saja, promote variabel.
kita namakan speed atau berjalan, boleh aja, terserah kalian apa. Nah setelah ini selesai, kita masuk ke player blueprint. Nah klik bagian mesh, cari di sini animasi. Nah pada animasi mode kita pilih use animation blueprint. Nah pada animasi kelas kita tambahkan BPA ini ke animasi kelas. Nah boleh juga caranya klik ini, klik BPA nya lalu klik tanda panah. Nah setelah masuk maka animasi sudah berjalan. Setelah itu kita coba play. Nah animasi sudah mau dia. Coba kita majukan. Nah kenapa masih tidak ada animasi berjalannya? Karena pada BPA ini belum menambahkan perintah untuk membaca animasi ini. Nah, kita masuk ke event graph. Tambahkan di sini is valid. Lalu try get found ini masuk ke input object. Nah, setelah itu kita tambahkan perintah get velocity. Nah setelah itu tambahkan vector length. Nah ini. Nah setelah itu kita tambahkan variabel yang kita buat tadi. Nah setelah selesai kita compile, save, dan kita coba play. Nah sudah bisa bergerak. Nah kenapa animasinya seperti ini pada saat mundur? Nah aneh kan? Belum. Nah untuk biar bagus kita masuk ke player blueprint, lalu pilih karakter movement. Nah pada karakter movement ini kita ketik maksudnya di sini orient. Nah pada orient rotation to movement ini kita checklist agar pada saat kita tekan mundur maka karakter itu akan berbalik seperti ini. Nah kan lebih bagus jadinya. Setelah ini udah kita belum menambahkan animasi untuk lompat. Kita tambahkan terlebih dahulu animasi untuk lompatnya. Kita masuk ke player blueprint. Nah pada perintah lompat kita tambahkan di sini play handling montage. Nah untuk memasukkan animasi melompat. Nah pada animasi lompat ini kita jadikan terlebih dahulu animations. Nah setelah itu kita berikan nama melompat. Nah seperti itu kita drag saja ke play montage ini, kita masukkan ke animations. Nah, setelah itu kita compile. Nah kenapa masih belum bisa? Nah, karena kita menggunakan animations, kita harus menambahkan pada anim graph perintah slot default. Nah setelah itu kita compile lalu save, kita coba play. Nah udah bisa, terlalu kecepatan. Kita atur rate nya jadi 0,8 coba. Nah sudah mendingan. Nah bisa.
Setelah itu, setelah berjalan, berlompat, dan berlari sudah, kita masuk ke animasi menyerang agar bisa membuat trial atau efek serangan. Nah, sebelumnya kita ke project setting terlebih dahulu, lalu pada bagian input, nah kita tambahkan action mapping, klik. Nah di sini kita namakan menyerang. Nah seperti itu. Yang sebelumnya nih. Nah pada bagian keyboard kita pakai aja klik kiri ya, mouse, left mouse button. Nah jika sudah, kita close saja. Lalu di sini kita tambahkan perintah action. Nah panggil inputan yang sudah kita buat tadi, namanya tadi menyerang. Nah ini, lalu tambahkan perintah play animated. Nah perintah ini untuk menjalankan animasi set menyerang. Nah pada animated ini kita tambahkan animasi seperti tadi, seperti melompat tadi. Nah aku pakai ini saja. Nah ini saja. Animasi ini kita rubah dulu menjadi animated dengan cara klik kanan create animated. Kita kasih nama menyerang 1. Nah ini kita masukkan ke player blueprint animated. Nah setelah itu kita compile, kita coba. Nah sudah, karakter sudah bisa menyerang. Nah kenapa kalau di spam klik kirinya karakternya seperti ini? Kita simpel saja, pakai logika simpel saja. Di sini tambahkan perintah duluan. Di sini kita delay. Seperti ini, kita coba. Nah sudah lebih bagus. Setelah itu kita tambahkan efek serangan pada saat kita menyerang. Nah kita buka mountains yang tadi kita buat, yang ini. Nah selanjutnya kita klik skeleton. Nah di sini kita cari hand R. Nah nanti ini akan akan tampil efek serangan di sini. Kita tambahkan soket untuk trialnya, add socket. Nah di sini kita ganti saja namanya L trial 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita buat lagi 1 and trial 2. Jika sudah, and trial 2 ini kita geser ke atas sedikit. Nah setelah itu kita kembali lagi ke mode menyerang maksudnya. Nah di sini belum ada efeknya sama sekali ya. Sebelumnya kita di bagian notif ini kita klik kanan, notif state, tambah trial. Nah di sini kita sesuaikan pada saat dia baru menyerang
Nah, di sini kita geser, kita cari pada saat dia berhenti menyerang. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Kita klik dulu trialnya ini. Nah, akan muncul settingan seperti ini di bagian detail. Nah, di bagian per socket name kita ketik soket yang sudah kita tambahkan tadi, hand trial 1 dan hand trial 2. Ini pada bagian PS template kita masukkan partikel efek serangan itu. Nah, di sini aku sudah menyiapkannya. Kalian bisa download langsung di Epic Game. Nanti linknya aku akan kasih di deskripsi. Nah, ini aku memilih partikel strong sword trial. Nah, kita drag saja dan masukkan ke PS template. Nah, coba kita lihat. Nah, karakternya sudah bisa mengeluarkan efek pada saat menyerang. Sebelumnya, aku tambahkan dulu pedang-pedangan di sini. Aku menggunakan balok untuk menambahkan untuk pedangnya. Kalian bisa menggunakan pedang modeling pedang. Nah, di sini tambahkan state mesh. Kita namakan pedang. Nah, jika kalian menambahkan pedangnya, model pedang, kalian bisa langsung masukkan ke static mesh ini. Nah, di sini sebelum itu kita tambahkan soket hand R. Nah, agar pedang ini bisa menyatu dengan tangan karakter. Nah, di sini aku tambahkan cube aja. Sebelumnya, untuk menyeting, pause dulu animasi agar lebih mudah untuk menyetingnya. Nah, di sini aku kecilkan terlebih dahulu. Nah, segini saja. Terlalu kecil. 5 ya, 0,5. Lalu putar, sesuaikan. Iya. Seperti ini. Nah, checklist pause animasinya agar animasinya bisa berjalan. Nah, setelah itu kita play, lalu kita coba serang. Nah, ini belum pas ya animasi pedang sama efeknya. Untuk mengaturnya, kalian cukup cocokin aja di sini. Pada dinamanya itu trial dan trial. Nah, di sini. Nah, dia kan menghadap ke sini, sedangkan pedangnya kan menghadap ke belakang ya. Nah, kita putar aja ini. Nah, ini sesuaikan. Nah, kita coba. Nah, agak lebih bagus. Nah, intinya kalian sesuaikan saja di sana. Nah, seperti ini. Sekian dulu untuk tutorialnya. Jika ada yang ditanyakan, ketik aja di kolom komentar. Jika bermanfaat, tolong di-share
dan bantu subscribe juga, like jika suka, dislike jika tidak suka. Oke, sekian saja, terima kasih.